Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama TV Harmoni, bersama saya di Puri Cipageran Indah 1 di Smart Garden. Ini udah berulang-ulang kalinya kita datang ke sini dan memang di hari ini banyak sekali acara-acara agenda-agenda, terutama hari ini adalah tentang senam dan literasi kesehatan. Ya, dan hari ini saya ditemani oleh Mbak Ersa Harmoni. Mbak Ersa, Selamat halo. pagi Kang Luli. Selamat pagi. Gimana Mbak Ersa? Siapa aja yang ada di sini? Banyak Kemudian banget yang ada banyak di sini kan? Kang, lihat ini. Ada Lihat para aja petinggi-petinggi. Yes, udah tinggi-tinggi. Karena secara ininya memang tinggi-tinggi Iya, Kang nih, Masya Allah. Betul. Ada Bapak Ada yang badannya besar. besar. Badannya besar. Tapi nggak Iya. mengaum ini Nggak Kang. mengaum ya, Pak, ya? Iya. Iya. Ada Bapak Hening Widiatmoko Iya, dari betul. Perpus Jabar nih Perpus. Kang. Kepala dinas bro. Kepala Dinas, Masya Allah. Dinas, Terima kasih iya. Pak sudah hadir di Smart Garden. Ternyata Ternyata dia orang Cimahi. Yes, itu Tetangga. dia, tetangga. Tapi baru kali ini ya. Nggak pernah kelihatan. Ngumpet Kang. Ngumpet, iya. Siap. Sibuk, Sibuk, iya, benar. Iya, nggak apa-apa Kang. Yang Siap. penting kan datang. Datang. Betul. Lalu ada Bapak Kolonel Ivan Eka Satya dari Iya. BNN. BNN. Aduh, siapanya nih Kang? Oh ini bos gue ini. Ini juga baru kali ini. Ketahuan nih Ketahuan. anak buahnya kayak Iya. gimana nanti. Soalnya disposisinya Bang Mawan terus. Jauh. Iya. Lalu ada Bapak Nang Sahri, Pak Haji Nang Sahri. Selamat pagi Pak. Ini tiap hari. Tiap hari ini. Nah tiap ada kegiatan ada. Yang gerombolnya sama ibu-ibu terus. Nah itu, komandannya. Komandannya Paling ibu-ibu. ganteng. Oh iya. Ada juga Bapak Camat Cimahi Utara, Pak Pak Camat. Taryadi Ahmad Taufik. Baru Selamat berapa bulan, datang, Pak? Baru 1 bulan setengah. Aduh Kang, lagi Anget. lucu-lucunya. Lucu-lucunya. Luar biasa. Ada juga Pak Lurah, baru juga nih Kang. Lurah baru juga. Pak Tirman Witarlan. Ya, Betul. sama apa ya? 1 bulan setengah juga ya? Sama, 1 bulan. Ini baru dua satu angkatan. Iya. Siap. Ada juga Bapak Eki Baihaki, seperti biasa Seperti beliau biasa. selalu ada Iya. di sini. Yang punya Puri Cipageran. Oh yang punya, Dan Masya Allah. telepon maksa. Harus datang katanya. Aduh. Dia bilang udah ini perintah mah udah susah. Maklum, dia kan Wow. di sini premannya pasar Preman, kan, iya. jadi Ya, betul, harus betul, nurut. betul. Iya. Siap. Lalu ada reng-rengannya ini. Reng-rengannya, iya. Ada Pak Pembawa. Bambang dan Iya. ada Pak Ketut. Pak Kalau Ketut. Pak Eki di sini F1 jabatannya. F1. Kalau ini F2, ini F3. Oh, Saya iya. F1. Baik, seperti biasa Sobat Harmoni, acara pagi hari ini ditayangkan melalui YouTube channel Harmoni. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Wah, itu TV dia. Harmoni untuk senyum keluarga Indonesia. Cakep. Baik. Sorry apa aja nih? Ini sponsornya banyak nih pagi Banyak. ini. Ada Pol dan Mik, ada Dan kopi ABC Susu, ada Iya. juga bakmi Parahyangan. Bakmi Parahyangan. Ownernya ada di sebelah kanan saya Ada nih sebelah bakmi. kanan ya. Iya. Bakminya juga ada di sini. Gue udah kerujuk-kerujuk. Baik nih Kang, ini kita mau ngobrolin apa nih Kang Ya, pagi hari ini? ini sudah pasti kita bicara di sini tentang literasi. Literasi. Ya, terus tadi sudah ada penandatanganan tentang perpustakaan. Betul. Nah, Prasasti ya Kang, ya. Prasastinya. Nah, sekarang saya juga ingin menanyakan nih, yang punya konsepnya Betul. seorang pemikir luar Ah, biasa Betul. dan juga langsung biasa turun gunung, ini di sebelah sana. Betul. Pak Eki Baihaki. Pak Eki Baihaki. Kira-kira konsep kegiatan berkali-kali kita di sini untuk literasi, untuk Smart Garden, ini apa Bapak? Saya berikan carungnya kepada Silakan. Bapak. Nah, Pak Eki. Ya, ngomong Pak, jangan ngomong, jangan berdoa Pak. Ini talk show nih Pak, aduh bisa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah Smart Garden ini sebuah kebanggaan atas kehadiran Kepala Dinas Perpustakaan Jawa Barat. Nah, itu dia. Kemudian ada Kepala BNN Kota Cimahi. Ada Pak Camat, terima kasih Pak Camat, Pak Lurah, kemudian ya tentu dari Kormi ini Kormi, ya, ya. nggak aneh. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak
Nggak ada ibu-ibunya ya? Ada. Ada Ini ibu, ada ibu Ika ya. Ibu Ibu Ika Ika di absen. dan rombongan dari Dispusipda Perpustakaan Umum Jawa Barat hadir dengan kendaraan. Kendaraannya. ini. Masya Kendaraan. Dan tumben hari ini Bu Ika diem aja. Biasanya paling cerewet. Eh, nah, salah satu yang inspirator Inspirator. hadirnya Smart Library itu beliau. Gitu. Bu Ika. Bu iya. Ika. Jadi Cakep. saya background dasarnya adalah dosen. Jadi dosen itu kewajibannya ilmu itu harus amaliyah. Amal yang baik itu amal yang ilmiah. Ilmiah, gitu. Jadi saya mencoba ketika mengelola Smart Garden kurang lebih 2 tahun. Tanggal 17 Agustus kemarin ini Pak Hening perpustakaan diresmikan juga oleh Pak Wali Kota. Kenang. Dan Smart Garden itu diniatkan menjadi tempat yang rekreatif, edukatif dengan multi kemanfaatan. Tidak hanya ekonomi saja, tapi kami ini pengurus ya, alhamdulillah dengan Pak Ketut, Pak Bambang, dengan 4 orang satgas yang mengelola kesehariannya, mencoba menghimpun niatan baik dari semua unsur. Niatan baik dari semua unsur yang strateginya pentahelik tadi. Unsur pemerintah ya kita dorong, ya alhamdulillah pemerintah saat ini Ada hadir semua. hadir semua. Ya dari Bos-bosnya lagi semuanya. bos-bosnya lagi. Luar biasa. Kemudian unsur bisnis, ya Bis- tadi Pak Ya. Dari Pak Surya, ya, kemudian KPABC, tadi Kopi ABC, Poldamik. Poldamik, dan lain. Unsur media, media ini Harmoni. TV TV Harmoni. Media Harmoni. Ya, ini. Mana Jadi- bosnya nih? Mana bosnya nih? Bosnya, bosnya. Biasanya ribu nih. Oh itu dia. Jadi Biasanya bagaimana aktivitas yang baik ini disiarkan. Gitu. Ya. Jadi bagaimana kita harus mensiarkan semangat positif yang ada di yang hadir di tempat ini, dan juga ada pedagang ini, luar biasa pedagang ini. Saya appreciate dengan Bapak Ibu pedagang yang kurang lebih jumlahnya 120 orang. 120, Dan ya. saya sampaikan Pak Camat, Pak Lurah, semuanya sudah masuk menjadi anggota koperasi. Operasi. Ya, makanya kita juga tadi konteks literasinya dengan banyak diskusi dengan Bu Ika Hasilah yang mahasiswa S3 ini ya. Jadi ini termasuk luar biasa ini. Ini jadi topik disertasi juga ini. Tempat Garden. Topik disertasi beliau yang artinya dalam kehidupan saat ini semua menghadapi tantangan perubahan. Kuncinya adalah harus adaptif, harus inovatif dan kolaborasi. Dan itu yang dilakukan oleh Smart Garden itu ya. Yes. Forum Puri Cipageran dengan strategi inovasi, kolaborasi, ya alhamdulillah banyak support berkembang. Ya. Termasuk nanti ruangan ini kalau Bapak Ibu hadir kami undang lagi, insya Allah sudah berubah menjadi kafe ini ya. Kafe yang makanannya juga unik-unik gitu. Unik-unik, ya, Ada ya. buras F1. Buras. Oh, buras F1 ada nanti ya. Dan nanti yang lain. Promosi. Promosi. Promosi Bisa kafe. aja namanya. Bisa Kita aja undang. masuk. Artinya bagaimana dengan dukungan sumber daya, niat baik, kolaborasi dari semua pihak. Yang terakhir juga saya ingin sampaikan, Pak Lurah ini sudah membantu bagaimana lampu taman ya Pak Lurah ya, lampu taman yang di alun-alun, Hah? yang kebetulan mau direnovasi, mau dialihkan ke sini. Widih, Dipindahkan dipindahkan. kan. Masya Allah. Atas Alun-alunnya perintah di Pak sini. Lurah. Dan didukung Pak Camat. Dukung Pak Camat. Luar biasa. Luar biasa memang Jadi di Smart Garden. kalau sekarang aktivitasnya baru pagi, sore, insya Allah malam hari juga bisa Malam digunakan hari bisa, untuk ya. hal-hal yang bermanfaat ya tentu Amin. saja. Dan konteks literasi yang ingin dikembangkan di Smart Garden ini
selain ada perpustakaan, ya, jadi perpustakaan, saya juga dapat dukungan dari Duta Baca Indonesia dan Duta Baca Indonesia Golagong, dan kemarin WA juga akan nyumbang buku 250 buku gitu, nanti dipakai. buku ya. Kemudian yang saya juga selain buku yang ada dari perpustakaan Jawa Barat yang ada, saya juga harus appreciate ya, ada perorangan ya. Ya. Seperti Abi Iwan ini ya, dia nyumbang 80 buku ya. 80 buku 80 Abi Iwan. buku ya, dan mau nyumbang lagi katanya. Wih, Pabi luar Kemudian biasa Pabi. ada juga ibu-ibu ya, Betul. saya sudah sepuh kurang, saya ingin katanya buku-buku di rumah bermanfaat. Dia nyumbangkan ya, Betul, betul. kurang lebih umur 80 tahun, ibu-ibu 80 datang tahun ya. dan beliau itu orang Kanada, Kang. Orang Kanada. Orang Kanada sekarang menetap di Cipageran. Cipageran. Gitu. Kemudian dan memang untuk menumbuhkan minat baca ini, makanya perlu nanti masukan dari Pak Henning ini. Kita sudah sediakan, tapi yang baru memanfaatkan masih sedikit Pak ini. Jadi hanya anak-anak ya, remaja ini belum kelihatan yang remaja ya. Tapi ada orang tua ya yang saya prihatin, ada orang tua yang Pak izin katanya, daripada Rajin. saya di rumah ini rajin itu, ada berapa orang ya. Artinya ke depan bagaimana tempat baca buku yang ada dengan nanti kita desain ini ke depan menjadi tempat baca yang menyenangkan, bisa ada kafe, orang duduk betah, wifi juga ada, Rapat pun bisa di situ. rapat ya, Pak? bisa, untuk pelatihan juga bisa. Pelatihan Jadi bisa. kalau nanti BNN ada pelatihan boleh di sini. Iya, siap. Pak Haji. Makanannya harganya diskon nanti. Amin. Endorse lagi cuy. Endorse lagi. Endorse lagi cuy. Masuk terus, Kang. Terus. Dan hari ini kalau sebelumnya Pak Ning, Pak Camat, Pak Lurah, ini Pak Ivan juga, saya terima kasih BNN sudah memulai adanya literasi anti narkotika. Jadi Smart Garden ini harus jadi taman yang bersinar, taman yang bersih dari narkotika. Dan alhamdulillah ini Pak Ivan, Kang Wawan ini sering datang dengan mobilnya selalu. Kenapa mobilnya nggak dibawa biasanya? Iya, kemarin kira cuma saya aja. Nggak bilang, Pak bawa mobilnya, enggak, jadi mobilnya ya udah. Oke, biasanya bawa Nggak mobil sadar juga saya. ya, jadi bahwa kehadiran BNN itu sudah menjadi bagian keluarga dari Smart Smart Harmony. Smart Harmony, Smart Smart Garden. Garden. Smart Garden yang disponsori. Sponsori ya. Smart Harmony. Tolong diputus. Kemudian tadi literasi ekonomi koperasi, alhamdulillah sekretaris dinas perindustrian dan perdagangan Pak Danu juga sedianya akan hadir. Beliau yang memberikan pencerahan terkait dengan literasi koperasi. Termasuk nanti kita pedagang ini jadi sekalian iuran, sekalian nabung ya. Rata-rata tiap bulan mereka sekalian iuran, ada nabung juga antara 90 sampai 100 ya per orang gitu. Jadi mudah-mudahan ketika ada kebutuhan, karena yang kita tanamkan dalam koperasi itu adalah semangat menabungnya, bukan minjamnya. Gitu. Jadi pada saat para pedagang butuh, kemudian pada saat pedagang sudah tidak lagi mampu berjualan karena usia dan lain sebagainya, ini ada uang yang bisa didirikan. Ini bagian dari literasi ekonomi koperasi. Kemudian juga alhamdulillah ini dengan KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Cimahi, mengendorse program senam literasi kesehatan. Oh, jadi yang tadi senam ibu-ibu itu dari Pak. Oh, luar biasa Pak ini. Selain support dari Poldamik, Poldamik, ABC, Pak Surya semua ya. Jadi Bakti. kita kolaborasi ya. Jadi artinya dengan kolaborasi banyak hal yang bermakna, banyak hal yang
bermanfaat yang bisa kita lakukan. Yang tentu saja berikutnya ya kita ingin bagaimana perpustakaan ini betul-betul hadir menjadi orang datang tidak hanya merasa nyaman, udara segar, karena tadi sudah nanam pohon juga, kita akan jadikan ini bagian dari hutan kota. Jadi kita bertahap hutan kota, konservasi alam, dengan melibatkan juga beberapa perguruan tinggi ya ini ya. Jadi yang sudah aktif terlibat Unpas, kemudian Unjani, Unisba, kemudian IKIP, ada juga Unla Pak. Unla ya, Telyu ya, Telkom Telyu. University, berikutnya insya Allah dari NHI NHI. untuk membantu ini kafe. Kemudian ada dari Teknik Lingkungan Unpas, bagaimana jualan makanan di sini harus sehat gitu ya. Jadi akan diberikan edukasi. Barangkali itu yang sekilas, mudah-mudahan apa yang Forum Puri Cipageran lakukan dengan dukungan berbagai pihak ini menjadi sebuah langkah yang bisa berkembang, langkah yang bisa memberikan kemaslahatan bagi banyak pihak. Itu barangkali Kang Duli yang saya kira. Mantap ya Bu ya. Mantap banget. Jadi semua literasi ada di Smart Garden Di ini. Smart Garden ini ya Kang ya. Kemudian tadi ada koperasi ya. Ini bedanya kalau preman pensiun sama preman intelek ya. Sampai semuanya bisa ikut Betul, koperasi. betul, ya. betul. Jadi memang betul kita butuh preman-preman intelek kayak Betul. ini sehingga memang semuanya berdaya guna Amin. ya. Betul banget tuh Dan Kang. bermanfaat bagi wilayah dan lingkungannya. Betul. Nah, saya kira pemimpin-pemimpin di sini juga kita pengen tahu nih Betul. harapan-harapannya. Harapan-harapannya. Setelah tadi pengen kita terangkan ini mau jadi ini. Betul. Minimal pulang-pulang ada ngasih nomor rekening. Supaya ini terbangun bagus. Setuju. Setuju ya? Ini kan perlu di-endorse oleh semuanya. Iya, atuh, betul. Untuk manfaat seluruh manusia yang ada di Cipul. Amin. Nah itu kebermanfaatan yang harus diambil Iya. ya Kang ya. Alun-alun Cimahi pindah ke sini. Karena apa? Tiang listriknya pindah ke sini. Enggak Kang, lampunya aja. lampunya aja. Oh iya, sugan we. Siap. Baik. Kita bergeser ke Paning nih ya Kang ya. Paning, Paning iya. ya Pak ya. Yang Paning. iya paning. Jadi dia Dia Gak usah ngomong apa-apa. Udah paning mah diem doang. Enggak Kang. Enggak ya? Namanya Paning. Oh namanya paning. Kakang mah. Hai Bapak. Ini Pak, perpustakaan, literasi. Kita tuh punya PR banget. Bagaimana cara menarik minat anak-anak atau seluruh lapisan masyarakat. Bagaimana cara menarik minat baca mereka dan yang penting rasa ingin tahu mengenai apa sih ini perpustakaan, gimana biar mereka ada di perpustakaan sebagai apa nih di Perpus Jabar. Penggawanya nomor satu. Apanya bukan. nih? Bosnya gitu. Bosnya. Iya, berarti kan pasti Iya. tahu banget nih caranya buat menarik minat baca orang-orang supaya mau ke perpustakaan. Yes. Apalagi namanya Tipsnya. paning ya. Jangan sampai ke sana diem aja ya. Tapi baca dia sebenarnya. Minta tips dan trik nih Pak biar di Smart Garden dan Smart Library-nya tumbuh besar dan tumbuh kuat gitu loh Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Hening Widiatmoko. Kalau banyak O-nya itu pasti orang Manado ya. Hening memang betul, Hening silence, sepi, senyap. Dan di perpustakaan itu orang nggak boleh rame, itu harus sepi, silent. Tuh kan gue bilang juga. Silent please gitu ya. Jadi saya Pas cocok banget memang, ya. silence nama sesuai dengan nama gitu. Betul, Tapi betul. kalau sudah ngomong saya nggak pernah bisa berhenti. Udah. Siap-siap Kang. Bu Ika udah capek kalau saya dengar, saya ngomong nggak bisa berhenti saya. Jadi pertanyaan tadi betul ya, ini masalah paling besar di Indonesia adalah rata-rata lama sekolah. Di Jawa Barat, kita punya rata-rata lama sekolah masih belum sampai lulus SMP, 8 tahun sekian, sampai masih di kelas 8 lah, belum masuk kelas 9 dan lulus. Mengapa rata-rata lama sekolah begitu rendah? Salah satunya karena memang tidak ada upaya-upaya yang kita perlu lakukan untuk meningkatkan akselerasi agar ada minat baca salah satunya. Seorang murid sekolah, seorang mahasiswa, kalau dia tidak punya minat baca, tidak punya kegemaran membaca, dapat dipastikan nilai akademiknya tidak cukup menyenangkan.
boleh katakan buruk ya. Nah, bagaimana mendorong agar masyarakat berubah gemar membaca? Saya boleh sebutkan tahun 2021 penghargaannya disampaikan tahun 2022, Jawa Barat ada provinsi ketiga yang punya tingkat kegemaran membaca terbaik di Indonesia. Pertama adalah DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kedua adalah Jawa Tengah, dan Jawa Barat ketiga. Ini menunjukkan bahwa ketika kita punya 57 juta penduduk di Jawa Barat dan kita ada di level ketiga tingkat kegemaran baca, berarti kita lebih tinggi dari 31 provinsi lain di seluruh Indonesia. Apa saja yang sudah kita lakukan? Saya kira seorang dokter yang baik pasti bisa mendiagnosa pasiennya dengan meneliti dulu hasil pemeriksaan laboratorium. Ini punya kecenderungan apa? Mungkin tidak hanya hipertensi, tapi juga mungkin dia punya kolesterol tinggi, ada masalah di ginjalnya. Karena simptom penyakit itu bukan dokter datang menanyakan, Anda sakit apa? Pusing Pak. Pusing itu hanya simptom, gejala. Tetapi masalah setungguhnya dapat diketahui ketika dibedah melalui laboratorium, periksa lab, laboratorium, dan ketahuan apa sih yang dominan menjadi masalah. Bisa terjadi komplikasi. Nah itu kalau kita buat korelasinya dengan kegemaran membaca di Indonesia, adalah karena memang pertama tidak tersedia akses untuk perpustakaan yang cukup. Banyak perpustakaan tetapi tidak tersedia bacaan yang diharapkan membantu. Kemudian tidak ada sikap positif ya, boleh saya katakan demikian, dari orang tua sendiri. Jadi ada 3 entitas yang bertanggung jawab untuk memperbaiki kegemaran membaca. Yang pertama adalah sekolah, kedua keluarga, dan ketiga adalah masyarakat. Nah hari ini saya bersyukur dan berbangga hati, saya tadi tidak menyapa ya. Di sebelah saya Pak Kepala BNN Kota Cimahi, kemudian Pak Sahli dari DPRD, ada trio pengelola Smart Garden ini, Pak Eki, Pak Bambang, dan Pak Ketut. Dan sebelah kanan saya ini komandan di masing-masing level ya, wilayah, Pak Camat dan Pak Lurah. Ketika kita berkumpul, tadi Pak Eki sudah menyebutkan pentahelix, maka masyarakat ada masuk di dalamnya. Tetapi ketika 3 unsur penting ini bergerak bersama, saya kira Smart Garden masih punya fungsi untuk bisa memaksimalkan. Sebuah pertanyaan besarnya adalah, apakah Smart Garden ini cukup mengakar? Sehingga ada respon positif dari seluruh masyarakat sekitar sini, bahkan si seluruh, tadi ada 6 RW Pak ya, Pak Lurah ya, 6 RW, semuanya tahu kondisi di sini dan ikut terlibat beraktivitas di sini. Yang menjadi persoalan, perlu dibuat sebuah jadwal di mana kapan akan ada kegiatan untuk meliterasi masyarakat, karena ada 6 literasi dasar. Tidak hanya baca tulis, tapi juga numerik, finansial, sains, budaya, dan digital. Yang paling populer biasanya digital, literasi digital. Nah, tapi ketika 6 literasi ini bersama-sama secara masif kita gemakan, literasi dasar itu pondasi. Ketika itu sudah disiapkan dengan baik, tinggal tumbuh di atasnya tuh mau literasi kesehatan, literasi apapun di situ akan jalan dengan baik. Tetapi contoh ya, keteladanan ini perlu kita lakukan. Dan parenting ya, mendidik, mengedukasi orang tua ini menjadi prioritas. Kenapa? Karena bagaimana mungkin seorang tua menyuruh anaknya baca, tapi dia sendiri nggak baca. Ya, walaupun baca dalam tanda kutip tidak hanya harus dalam bentuk buku fisik, bisa dalam buku digital. Dan ada kecenderungan anak-anak sekarang, anak-anak yang lahir di tahun 1995 ke sini, mereka disebut generasi Z, generasi milenial. Dan generasi milenial ini ketika lahir, mereka sudah bersentuhan dengan teknologi informasi. Sehingga hal-hal yang bersifat manual itu mungkin tidak dikenalkan, dan ini ada satu kondisi yang memang kita harus terus-menerus mendorong mereka agar tahu bahwa sebelum Anda tahu digital, Anda perlu juga mengenal yang manual. Ada sebuah ilustrasi contoh. Ketika bersama dengan Ibu Atalia, Bunda Literasi Provinsi di Kota Depok, ada kegiatan Sarling, ada tanya jawab. Saya diminta memberikan pertanyaan. Saya tanya, ada nggak anak-anak yang tahu majalah yang sekarang masih ada, dulu sudah pernah ada. Majalah apa coba? Ada 2 orang anak maju, Bu Atalia mengulang pertanyaannya. Anak itu bilang begini,
majalah itu apa? Nah, Oh, alah. kaget saya, loh majalah itu apa? Itu sebuah contoh bagaimana mereka tidak pernah mengenal majalah dalam bentuk fisik. Dan ini celaka, itu baru contoh kecil. Saya yakin kalau buat survei ketahuan bahwa mereka yang lahir generasi Z ini kehilangan jejak masa lalu dengan buku-buku manual. Nah ketika ada perpustakaan, perpustakaan itu perpustakaan yang dikenal oleh mereka mungkin perpustakaan digital, karena bisa buka e-book ya. Nah saya dalam kesempatan ini saya mau mengajak bahwa kita mengedukasi 3 tadi entitas. Di masyarakat lewat Smart Garden ini insya Allah akan jadi sebuah tempat yang tepat sekali, dan kalau kita menggandeng semua unsur dengan kolaborasi, yang perlu kita lihat adalah jejaring ini bukan jejaring yang sifatnya instan, tapi jejaring yang perlu didekatkan dengan sebuah keinginan bersama. Karena apa? Karena biasanya zaman sekarang kan kita yang viral ya, sesuatu yang viral itu umurnya biasanya cuma pendek. Tapi kalau Smart Garden ini sudah punya konsep yang sangat kuat dan saya lihat sudah running ya, nampaknya perlu dikuatkan lagi dengan jejaring yang menjadi pengikat bahwa jejaring ini bukan hanya mereka yang tinggal di sini, tapi semua yang ada di RW 6 RW tadi yang saya dengar dari Pak Ketut menjadi hubnya, tempat pertemuan dari semua yang berkeinginan untuk menambah wawasan. Karena literasi itu adalah kedalaman pemahaman seseorang terhadap pengetahuan tertentu. Jadi kontennya apa saja, tapi kalau dia literat, maka dia memiliki kedalaman yang bukan sekedar di permukaan. Jadi mungkin kalau saya sampaikan ini terlalu kayak kuliah ya. Tapi saya berharap tadi pertanyaan dari Teteh tadi, bagaimana meningkatkan kegemaran membaca, ini kerjasama semua pihak. Tapi paling tidak 3 entitas tadi, di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dan tentu masyarakat di Smart Garden ini harapan besarnya, lebih banyak upaya-upaya untuk mengajak semua bahwa ini adalah kebutuhan bersama dan milik bersama, sehingga ada rasa ingin untuk menjaganya dan memelihara. Kemudian keluarga, mengedukasi bapak ibunya itu mudah kalau kita juga mendorong dengan cara yang baik. Saya tertarik tadi Pak Eki sudah sampaikan, tadi anggota masyarakat yang ikut di pasar ini diajak untuk jadi anggota koperasi. Itu diedukasi langsung. Nah bagaimana dengan orang-orang tua? Saya lihat orang tuanya perlu diajak untuk mengakses perpustakaan. Dan bahkan kalau sedikit agak keras, Pak RW-RW-nya bilang semuanya wajib jadi anggota perpustakaan gitu. Kalau rada keras sedikit mungkin mereka mikir, awalnya terpaksa, lama-lama ikhlas. Ya. Urusan Jadi, preman itu Pak. wah urusan preman, betul preman. Preman intelek ya. Dan kaitan dengan sekolah, sekolah ini memang agak menjadi sebuah kondisi yang sangat eksklusif kalau saya boleh bilang begitu ya. 20% anggaran ini Pak DPRD Pak, 20% anggaran itu untuk pendidikan. Sudah berapa persen yang diberikan untuk perpustakaan? Saya nggak terlalu yakin ada. Jadi keberpihakan pada anggaran itu juga sebuah masalah. Nah dalam pertemuan kemarin di kantor kami ada sebuah seminar Perpusnas ya, ada anggota DPR RI dari Komisi 10. Saya sampaikan Pak, ini suara daerah Pak. Tolong ingatkan kembali bahwa di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, perpustakaan dan kearsipan itu adalah urusan wajib non pelayanan dasar. Ketika ada kata wajib, maka penganggaran pun harus wajib. Kenyataannya menjadi pilihan. Yang ada aja anggarannya itu dikasih. Nah, ini mohon maaf saya perlu agak sedikit menjelaskan, ini agak luas ya. Tapi bagaimana kita melakukan sebuah langkah kalau sendirian nggak akan mungkin. Ya. Tapi kalau kita bersama-sama, Smart Garden ini sebuah jembatan untuk bisa mewujudkan semua itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan kau udah ngomong luar biasa. Tepuk tangan Penjelasannya dulu dong. Masya Allah. Bang. Nggak sesuai sama namanya, Kang. Bu, jauh, Bu. Ibu jauh. Luar biasa. Iya, nggak bisa dikasih mic ya, gila. Saya sampai bengong gini, Bengong. gitu Kang, aduh Masya Jadi kita Allah. hening. Yang hening. Ya, luar biasa ya Ibu Jadi ya. itu tadi kuncinya. Apa tadi? Sekolah, coba, Kang? keluarga dan masyarakat. Nah itu, dan Ya, kebersamaan. Tidak bisa Kolaborasi dilakukan bersama. oleh sendirian. Di- Sok, mangga silahkan. Paning,
Saya Mungkin sebut- bagus kalau panggil saya Widi saja deh. Oh, Pak iya. Widi. Atau nggak bilang begitu Pak ditanya Pak Widi gitu. Oh Pak Widi. Karena bahasa Sundanya Widi itu izin. Tetap berarti ya. Beliau ini pasti kalau sama pimpinannya pasti mohon izin. Ya, kita selanjutnya ya karena masih Iya. banyak ini. Nah, Mangga. jadi saya mohon izin. Mohon sebenarnya. izin. Ini ke bos sendiri ini ya, ke bos sendiri. Saya nggak berani, Nggak silakan berani ya? aja Bang Siap. Wawan. Ya. Jadi Pak dari sini ada Kepala BNN Cimahi. Betul. Nah, ya. Dan yang selalu support tentang kegiatannya Pak Eki tentang literasi anti narkoba. Dan kalau bicara di keluarga kita tuh ada ketahanan keluarga. Nah mohon izin Pak apa namanya Pak Kolonel sekarang tuh. Kolonel Nah, Ivan Pak Eka Satya. mohon izin menyampaikan tentang bagaimana literasi anti narkotika bisa Kenapa hadir. ngumpet di itu Pak Nggak, Eki? ngeri. Gua takut skorsing nih gua nih bukan. Lu ngapain ngomong sama gua gitu? Cina gitu. Lu kayak nggak tahu aja. Nih bos nih. Enggak, Siap, mukanya silakan. baik gitu kok, lihat Iya. coba. Sini di kantor. Siap izin komandan. Lanjut komandan. Mangga, Baik, silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pertanyaannya Pak Luli ini, besok kita berusaha di kantor Pak. Ah, kan gua bilang juga. Gua bilang juga. Nggak ikutan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kita bicara narkoba, narkoba ini ya tidak pernah habis, apalagi detik-detik akhir apa namanya itu, sekarang ini lagi booming dan lain sebagainya itu. Kenapa demikian? Ya, pertanyaan seperti itu, ya. Sebelum kita mengulas ke beberapa keluarga itu, kita tahu bahwa narkoba ini sangat membahayakan. Itu yang paling kita harus tahu. Ya. Jadi narkoba ini, dalam penanganan narkoba ini ada dua sisi yang saling bergandengan, Pak. Ada penjual dan ada pembeli, itu masalahnya sebenarnya. Ya, ada demand dan ada supply. Jadi dalam penanganan narkoba ini tidak bisa, Pak. Kita hanya supply tanpa kita mengerjakan demand, nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Kenapa demikian? Karena semakin banyak permintaan di masyarakat tentang narkoba, semakin banyak juga, semakin marak juga narkoba masuk. Ya. Kita lihat seperti kondisi sekarang ini, ya, sangat luar biasa dalam hal bisnis narkoba ini. Karena narkobanya dua sisi, Pak. Ada namanya proxy war, ada bisnis di situ. Ya. Proxy war itu menghancurkan negara dari dalam. Memang narkoba ini yang disasar adalah susunan pembuluh darah otak, susunan saraf otak. Jadi orang sudah terpapar narkotika, daya saingnya sudah tidak ada lagi. Ya, kita bayangkan saja kalau generasi muda kita yang terpapar narkotika, daya saingnya nanti menuju ke 2045, Pak ya, itu tidak akan ada. Kenapa? Karena susunan saraf otaknya sudah rusak. Itu proxy war. Dari segi bisnis, ya narkobanya untungnya luar biasa, Pak. Ya, untungnya luar biasa. Ini yang perlu kita waspadai. Ya, yang perlu kita waspadai. Makanya perlu untuk menekan peredaran narkoba ini, perlu menekan demand, perlu menekan permintaan masyarakat. Kalau tidak, itu tidak akan selesai Pak narkoba sampai kapanpun. Ya, tidak akan selesai narkoba. Ya, kita tangkap, kita penjarakan. Faktanya dari lapas mereka masih bisa untuk bisnis narkoba. Ya. Ujung daripada pembuktian kasus narkoba rata-rata di lapas. Ujungnya di situ. Kenapa? Karena disitulah benarnya. Yang di luar, yang beredar di luar itu adalah kurir. Ya, kurir itu. Tapi bandar utamanya di lapas. Kenapa demikian? Karena permintaan di masyarakat itu masih tinggi dengan narkoba itu. Bayangin saja kita berbicara narkoba, Pak. Sabu misalnya kan. Sabu itu di luar negeri itu harga cuma 30.000 per gram. Di Indonesia 1,5 juta per gram. Itu untungnya luar biasa, Pak. Ya. Nah, ini yang kita harus waspadai bersama. Jadi kita bisa berhasil untuk dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini, ya kita
tekan demand ini, tekan permintaan masyarakat. Ya. Kalau tidak itu ya tidak demikian. Nah, kaitannya dengan smart garden ini, ya saya sangat mengapresiasi karena ini bisa dijadikan edukasi bagi masyarakat supaya masyarakat itu imun terhadap bahaya narkoba. Ya. Kita jadikan di sini banyak kegiatan sehingga masyarakat tidak tertipu dengan para sindikat narkoba. Ya. Itu tujuannya. Ya. Kita sangat mengedukasi di sini, kita sangat mendukung di sini Pak Eki. Terima kasih Pak Eki, ini luar biasa Pak. Ya. Di perguruan tinggi beliau juga motornya sampai membuat perguruan tinggi bersinar, ya, di RT Penanya, ya. Kita pernah melaksanakan apa namanya itu online Pak ya, online 400.000 ya, 13.000 ya mahasiswa ikut dalam melaksanakan edukasi terhadap bahaya narkoba. Ya. Nah, itu ya. Itu bagian daripada pencegahan. Ini juga bagian, Pak, ya. Jadi kita harapkan di sini, saya juga saran Pak Eki, ini kita di Cipageran ini ada, Pak. Karena Cipageran ini adalah program nasional dalam rangka kelurahan bersinar, gitu ya Pak ya. Nah, kita sudah dalam rangka pencegahan ini, kita sudah membentuk namanya IBM, kader IBM yang di SK oleh Pak Lurah, dan kita sudah latih. Nah, perlu kita sampaikan di sini juga, kader IBM di Kelurahan Cipageran ini sudah mampu tahun ini melaksanakan intervensi terhadap 20 orang pecandu narkoba. Ya, itu apa namanya itu? Tanpa biaya Pak, yang dilaksanakan oleh kader-kader IBM yang dibentuk oleh BNN. Mereka sudah mampu untuk mengintervensi 20 orang para pecandu narkoba supaya kembali lagi ke jalan yang benar. Nah, ini bisa juga dimanfaatkan Pak untuk mungkin ya ada perpustakaan, mungkin ada suatu ruangan konsultasi narkoba, Pojok konseling gitu ya Pak ya. pojok konseling. Nah, ini bisa kita tujuannya apa? Untuk mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu tahu bahwa narkoba itu berbahaya. Ya. Itu tujuannya. Ya. Kami juga siap Pak BNN, ya. Pak Lodi juga punya program itu branding, Pak. Bisa diarahkan ke sini untuk pelaksanaan branding. Ya, kita bikin semacam himbauan-himbauan terhadap bahaya narkoba sehingga semua masyarakat bisa membacanya. Ya, kita juga nanti saya bisa juga Pak, kita punya konselor-konselor yang bisa kalau ada pojok konseling bisa dijadwalkan 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali untuk stay di sini dalam rangka konseling terhadap masyarakat Cipageran. Ini yang harus kita lakukan. Ya, tujuan kita ini bisa kita berhasil kalau masyarakat mengatakan no terhadap narkoba. Ya. Kalau kita harapkan, saya selalu paling sulit untuk menjawab pertanyaan itu, Pak, bagaimana perkembangan narkoba? Nah, ini paling sulit. Ya. Karena wawasannya, pikirannya berapa kilo yang ditangkap, berapa ton yang ditangkap. Ya. Kita menangkap narkoba itu bukan kita gembira Pak, malah sedih. Kenapa? Karena masih ada masyarakat yang penyalahgunaan narkoba. Ya. Kenapa? Karena masih banyak barang yang masuk ke sini. Kita tidak tahu. Kita angkap 1 ton kemarin di Pangandaran kan. Sebelumnya di Sukabumi 500 kilo. Ya kan? Tapi yang lolosnya berapa? Ya. Kalau 1 ton itu kita bisa bayangkan Pak. Berapa permintaan di tengah masyarakat. Itu bisa kita bayangkan. Alangkah banyaknya itu. Ini siapa yang melaksanakan? Semuanya Pak. Ya, semuanya. Dalam Undang-Undang Narkotika, ya Undang-Undang 35 itu ada pemberdayaan masyarakat Pak di situ. Ya. Nah, di situ yang semuanya ada dari perpustakaan terlibat, dari DPR terlibat, dari pemerintah daerah terlibat, unsur-unsur masyarakat terlibat, semuanya terlibat dalam rangka menekan demand ini. Ya. Kalau kita tidak berhasil menekan demand ini, sampai kapanpun kita tidak akan berhasil untuk melaksanakan pemberantasan narkoba.
bisa nggak sampai sisi di sini Pak Eki, terima kasih ya, kita BNN sangat mensupport ini untuk Smart Garden ini ya, kita jadikan di Bandung pun sudah ada Pak taman bersinar yang saya sampaikan tadi di taman apa namanya itu Pak, di yang dekat Menwa itu, Di yang Bandung kayaknya Pak itu. di Bandung itu yang digagas oleh BNN Kota Bandung. Nah ini bisa digagas oleh BNN Kota Cimahi berkolaborasi dengan pemerintah daerah ya, karena itu di situ juga ada perpustakaan sama dengan sini konsepnya, ada wifi ya, ada spot-spot untuk apa namanya itu, untuk edukasi ya, ini kita bisa ciptakan seperti itu ya. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Siap, terima kasih baik Pak Ivan. Pak Ivan juga diinformasikan bahwa di Puri Cipageran ini juga ibu-ibunya kompak. Ini ibu-ibunya Pak ini nih. Jadi kemarin itu pernah ada Pak Dewan. penghancuran warung narkoba Pak. Oh, Warung narkoba yang diinisiasi oleh ibu-ibu. Wah, keren. Pimpinannya ini. Mak. Jadi makanya tahun 2022 kita jadikan Kelurahan Bersinar. Amin. Karena kekompakannya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Walaupun sebenarnya bukan ranah narkotika ya Pak ya, banyak Pak ya. Itu psikotropika. Tapi dasar dari situ mereka akhirnya menggunakan narkotika. Makanya dihancurkan oleh ibu-ibu. Dan pindah ke kelurahan lain. Tenang Pak, pindah kelurahan lain Pak, Cipageran mau lain nama. Tenang, kumpulin kesir lah. Ya, nah itulah makanya BNN hadir di sini. Jadi tidak hanya bicara masalah narkotika saja, Betul. kita bantu dari dasar baik psikotropika atau misalnya rokok kita coba-coba pelan-pelan. Karena memang betul tidak bisa diberantas secara cepat. Betul, betul. Dan tetap betul. sampai sekarang darurat apa ya? Ya. Oh, masih Orang darurat mah ya, COVID Kang? mah udah mau pandemi ya. Oh. Sekarang masih darurat, kene belum berubah-ubah. Daruratnya nggak berhenti sampai sekarang. Berhenti. Sejak tahun 95 darurat sampai sekarang. Nah, Wow. bikin stres aja ini ya. Bikin stres. Nah sekarang kita bertanya ke yang punya ibu-ibu. Yang punya ibu. Aduh. Yang tadi ini komandannya, Komandannya mungkin. Yang tadi ini. menggebrak. Bagaimana Pak harapan Bapak tentang Smart Garden ini sekaligus sebagai anggota DPRD? Supaya tadi yang udah disampaikan Iya. bagaimana anggaran tentang Anggarannya Ya. itu. Udah saya Itu tenang, yang Pak. Saya penting. bantu Pak khusus Cimahi. Pak Jinang Pak. Ya ini aja nanti Kilik-kilik. amplop Pak. Silakan Pak Jinang bisa menyampaikan harapan-harapannya. Sebelum saya ke bahasan saya ya, Ya. saya sampaikan dulu informasi nih ke Pak Lurah Ya. ya, tadi yang sampaikan oleh Bang Wawan itu betul. Kita di Citerep itu di perempatan Citerep ada warung kan, ada warung yang jualan waktu itu ya. Ternyata ibu-ibu yang mengetahuinya dan didorong oleh ibu-ibu lari. Ya. Tadi nggak tahu larinya kemana saya nggak tahu. Ah ya nggak tahu. Nggak tahu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Nah, kalau Kormi kan judulnya juga Kormi. Kormi, ya benar. Jadi salam olahraga. Olahraga itu Cimahi sehat, Cimahi bugar, Cimahi bahagia. Bahagia. Itu Bahagia. konsep kita. Ya. Kenapa? Siapa sih Kormi teh? Bentuknya seperti apa sih? Ya. Saya kebetulan mengurus KONI sebelumnya ya. KONI itu Komite Olahraga Nasional. Itu tujuannya untuk anak-anak muda biasanya yang berprestasi di situ. Saya 2 periode di situ, setelah itu pensiun ngurus KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Nah ini saya cerita ini karena memang sebelum ke sana ya, karena memang ini juga harus dipahami oleh masyarakat. Harus diketahui ya Pak ya. ini ya. Ketahui oleh masyarakat bahwa KORMI itu adalah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Nah, apa sih tugasnya? Nah, ini Pak Widi ya, Pak Ivan, Pak Camat, Pak Lurah. Di Cimahi itu angka harapan hidupnya di atas sekian koma persen dari Jawa Barat lah, 7,4 sekian ya. Itu angka harapan hidupnya. Tetapi kalau kita akumulasi dengan lamanya hidup di kota Cimahi itu rata-rata baru di 50 tahun. Jadi kalau sudah 50 tahun itu ya siap-siap. Jadi kalau yang di atas 60 itu ya sudah bonus lah ya, bonus. Nah ini Bapak di Cimahi ya? saya Cimahi, tapi baru 32 tahun Oh, saya. 32 tahun ya, aduh. Nah,
Kenapa kita begini? Itu kan salah satunya kita untuk menambah kualitas kehidupan kita adalah di olahraga. Ya. Kita punya sasana di Cimahi itu hampir 360 sasana, Pak Lurah ya. 360 sasana, sanggar senam dan kelompok senam. Ya. Itu berarti kalau diakumulasikan dengan kegiatan yang lain, ya, kira bukan senam saja, ya. Ada panahan, ada egrang, ada terompah panjang, olahraga tradisional kita masuk di sini. Ya. Dan ternyata kegiatan olahraga di Cimahi untuk meningkatkan kebugaran ini baru 20% kurang. 20%. 20% kurang. Ya. Ada nyata, wah di Brigip betul, ada betul. Ya. Atau di tempat-tempat lain di Pemkot ada betul. Kelihatannya olahraga, tapi bukan olahraga, belanja. Ya. Jalan kaki padahal itu. Ya. Karena kalau olahraga itu mengatur ritme tubuh dan mengatur ritme pernapasan, ya, hingga berdampaknya kepada pernapasan, kepada jantung, kepada otot-otot kita, sendi-sendi kita. Jadi senamnya juga bermacam-macam senamnya. Tadi STI, Senam Tera Indonesia, itu adalah untuk mengatur pernapasan. Senam tera Senam ya. tera namanya, ya. Ada juga jantung sehat, itu memang lebih banyak fokus di jantung sehatnya. Ada perwatusi, itu untuk persendian. Ya. Ini banyak macam sekali. Ada persadia itu adalah orang-orang yang baru perawatan dari rumah sakit, kita atur di persadia. Ya, karena itu memang untuk usia-usia yang baru keluar dari rumah sakit penyembuhan. Nah, inilah bentuk-bentuk kegiatan kita. Maka kami mencoba untuk memberikan kontribusi Kormi ini kepada masyarakat Cimahi, khususnya kota Cimahi ini, bagaimana memberikan harapan hidup lama tapi bugar, gitu kan? Bugar. Nah, kalau bugar itu kan sehat belum tentu bugar. Ya. Orang sehat, tapi belum tentu bugar. Ya. Jadi kalau bugar itu pada saat mengatakan sehat, kita berjalan sekian ratus meter, itu kelihatannya sehat, tapi belum tentu bugar. Karena pada saat datang ke sana, sampai ke tujuannya, lalu dia udah capek. Ya. Cuman HP. Nah, ini kan belum bugar, maka kita buatkan bugarnya adalah dengan cara mengatur tadi ritme olahraga itu. Nah ini ya, kita mencoba sedemikian rupa agar masyarakat bisa bergabung ke kami. Dan alhamdulillah sekarang sudah, tadinya waktu pertama kita di Cimahi jadi kota masih di bawah 16%. Sekarang sudah ya 20%-an sudah mulai meningkat sekarang. Dan insya Baju Allah, merah biru itu tadi itu Kormi semua, Pak? iya Kormi. Jadi itu adalah pejuang-pejuang di masyarakat, ya, untuk meningkatkan atau mengajak masyarakat untuk berolahraga. Ya. Itu adalah para pejuang kebugaran di kota Cimahi. Dan ini tentunya adalah tadi memberikan kontribusi bagaimana supaya usia tua kita ini yang sudah tua nih, Pak, ya, masih yang sudah muda. tua, Mundur saya mundur mundur. dulu. Masih muda. biar tetap bugar, energik, Iya. energik. Jadi, tadi lihat tadi, ada yang umur 83 tahun, ada yang umur 75 tahun, tapi masih melakukan gerakan-gerakan yang luar biasa. Nah ini, masa anak-anak muda kalah? Nah, kan gitu ya. Aduh, belakangnya jelek nih. Nah ini bener ya. harus kita jadikan Anak ya muda, ya. pembelajaran bagi kita. Ayo ya, sudah, mohon maaf ini belum pensiun ini, masih belum pensiun ya. Masih pemuda semua di pemuda sini. semua, ya. Artinya pada saat sudah memasuki usia pensiun ini, jangan sampai nanti kita ini, punten Pak Widi ya, Pak Widi 2 tahun kemudian pensiun. Nah begitu pensiun biasanya usia itu atau kesibukan itu mulai menurun. Lalu alhamdulillah pensiun 1 bulan 2 bulan pensiun menikmati Masa enak. nikmatnya. Tapi begitu 3 bulan 4 bulan sudah mulai apa yang saya kerjakan. Kan biasanya seperti itu. Iya, Tapi iya. kalau dengan ya tadi bergerak dan terus, Olahraga insya Allah ini terus. adalah bagian memberikan kontribusi supaya kita ini sehat. Betul. Punten di Cimahi APBD kita ini, PAD kita ini kecil. Sekarang tuh turunnya drastis Pak nih. Ya. Dari 900, 600 sekarang hanya kurang dari 400. PAD Cimahi, ya PAD Cimahi. APBD 1,9 sekarang hanya 1,4. Ya, kira
dari COVID ini belum beranjak, ya mulai beranjak. Dan PAD kita 400 itu, Pak Ning, setengahnya dia orang sakit, ya, setengahnya dia orang sakit. Ya. Jadi kalau sekarang rumah sakit Cibabat dan yang lain sebagainya, itu PAD kita 400 itu 180-nya itu dari rumah sakit. Nah, BUD, ya dikembalikan. Ya. Kelihatannya gede, tapi sebetulnya yaitu karena orang sakit itu. Nah, kita tidak seperti itu harapan kita. Ya, jangan datang ke rumah sakit, datanglah ke tempat-tempat senam. Nah, Gitu, benar, berolahraga, Olahraga, ya, iya. biar mereka bugar, biar mereka senang gitu ya. Nah, Mengurangi ini sakit, tentu adalah bagian yang harus kami sampaikan kepada masyarakat. Kontribusinya lalu bagaimana? Termasuk di Smart Garden ini. Smart Garden ini sangat memberikan kontribusi luar biasa bagi kami sesungguhnya. Ya. Karena memang hari Minggu dan hari Rabu kita ada kegiatan senam, Ada senam. dan diikuti oleh ratusan orang yang sudah mulai mencoba masuk ke kita dan ya memberikan gerakan-gerakan 1 jam, ya itu sudah cukup luar biasa. Iya, betul, Ya. betul. Tetapi kalau sudah usia-usia ya 70-60 ke atas ya kita agak ngurangi tetapi tetap kita harus bergerak terus. Saya kira itu yang bagian dari kami, tentu juga kami Cimahi tetap support dengan Smart Garden ini. Bahkan kami juga punya rencana ada panggung atau apa namanya Pak Ketut ya, kita punya programnya itu tentang DPRD ini punya taman aspirasi nantinya. Pak Lurah, Pak Camat, kita punya, insya Allah di sini kita akan bangun taman aspirasi, ya. Karena masyarakat nanti kalau ada mengajukan sesuatu hal tinggal datang ke sini, dewanya harus siap melakukan kegiatan di sini. Ini di Kelurahan Cipageran atau Dapil 1. Nanti Dapil 2 di Cibabat, Pak, rencananya di Nata Endah. Itu sudah kita konsepkan dan semua dapil ada taman aspirasinya. Tentu kami Cipageran ini dapil yang paling cukup tinggi di Dapil 1, maka kami akan coba melakukan ya yang terbaik, wabil khusus di sini, karena di sini tempat berkumpulnya orang, karena bukan Puri saja, bukan 6 RW saja di sini Pak, ya dari beberapa RW, yang senam pun tadi ada dari RW 8, RW 7, RW 19, jadi bukan di Puri saja yang di sini, tapi dari tempat-tempat dari Bandung Barat juga tadi ada ikutan, ya di sini. Dari kota Bandung saya di sini ke sini juga. Ini kan bagian yang memang strategis lah di sini, alhamdulillah. Tentu kita tetap mengajak kepada masyarakat melakukan aktivitas olahraga dengan sebaik-baiknya. Oke. Saya kira itu ya kawan-kawan bagian yang ingin disampaikan, dan tentu sekali lagi kita semangat semua untuk tetap bugar dan sehat serta selalu bergembira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas itu tangan dulu nih dari Kormi ya. Masya Allah. Dari Kormi, memang betul Bu, olahraga itu penting. Dan Penting saya tadi banget. menyimak sedikit bahwa memang di masalah narkoba nih ya, narkoba. Umur dari 48 sampai 56 itu ada terjadi peningkatan penyalahgunaan narkoba. Tadi betul, 48? Iya. Oh. Jadi usia-usia pensiun itu ada. Oh. Jadi terlihat waktu penelitian 2021 ini, betul 1 bulan 2 bulan merasa nikmat dengan pensiun. Ke bulan ketiga udah mulai stres nih. Oh Ya, iya aku iya mesti iya. ngapain nih? Ini Galau gitu galau ya. segala macam, Gabut. akhirnya minum obat. Oh, Nah, gitu. itu penelitian loh. Oh, berarti benar. Berarti dari sekarang kita harus olahraga. Betul, betul, Karena betul. terakhirnya apa? Bahagia. Itu tujuan akhirnya. Betul, betul. Bahagia sampai umur 86 masih ada yang olahraga, ya Pak ya. Hmm. Ini betul, karena memang juga dari BNN juga menginspirasi bahwa semua itu harus sehat. Betul. Karena betul. kesehatan yang utama, betul. Makanya 400 semua dari orang sakit ya Pak ya. Wow, luar biasa sekali nih ya. Luar biasa Nah ini ya. perlu adanya literasi. Betul. Ketika betul. olahraga, baca kesehatan Tah. harus seperti ini. Ya. Biar Harus pola olahraga. pikirnya, pola pikirnya berubah. gitu ya. Olahraga sedikit, ngomong 5 menit, sekalian kasih apa souvenir, pasti banyak. Ya.
Pak Kepala 2 minggu sekali Pak olahraga di sini kita. Boleh Ya. katanya. Udah Iya, unggah-unggah boleh. gitu Unggah-unggah Kang. ya. Iya, iya. Siap. Nah itu terpentingnya. Kemudian ini ada lagi dari orang wilayah Nah eta, yang memindahin lampu. betul. Gue pengen tahu ceritanya. Ya, dari Langsung kita colek Pak Lurah ya. ya Pak Camat dulu dong. Pak Camat dulu, Pak dong. Camat dulu. Yang Pak punya Camat wilayah dulu. satu Oh, ini. iya, maaf, Silakan. maaf. Mangga silakan Pak Camat. Harapannya untuk Smart Garden Iya. dan kontribusi apa lagi Iya, selain lampu. lampu. Siap, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bangga bisa hadir di sini dan sangat mengapresiasi atas inisiasi dari Forum Puri Cipageran yang digagas oleh Bapak Eki, Bapak Ketut sama Bapak Bambang. Dan Puri Cipageran ini sudah legal di badan hukum kan Pak. Alhamdulillah ini sangat apresiasi ya. Alhamdulillah ya sudah. Waktu kemarin kita talk show di sana, alhamdulillah ini adalah penggagasnya beliau-beliau sangat care terhadap segala kegiatan. Makanya ini Smart Garden ini ke depan insya Allah saya ingin mengetuk tularkan atau ini sebagai pilot project icon atau di Cipageran ini akan saya ketuk tularkan ke kelurahan-kelurahan yang lain. Wih, cakep. Mudah-mudahan saja di kelurahan-kelurahan yang lain bisa bisa memanfaatkan pasos-pasos yang memang harus dimanfaatkan lebih baik oleh masyarakat. Alhamdulillah di sini saya sangat kagum lah dengan kegiatan, ada peningkatan ekonomi, apalagi ada support dari perpustakaan Perpus Jawa Jabar, Barat. Ini betul. bukan hal Nggak yang bukan main-main, Nggak main-main. bukan kaleng-kaleng ini. Kaleng-kaleng. bukan kaleng-kaleng. Preman intelek yang ngomong bukan preman pensiun. Betul, betul. Preman pensiun, betul. Nah, tadi juga Pak Dewan akan membuat taman aspirasi. Wah, ini sudah betul-betul kolaboratif sekali ini kegiatan Smart Garden ini. Mudah-mudahan nanti ke depan lah dari Parullah memang akan memindahkan lampu penerangan. Ke depan juga insya Allah saya akan memanfaatkan CSR mungkin Ya. dari dunia usaha ya. Cakep. Amin. Asal buat proposal aja mungkin Ya, Pak Pake. betul. Nah, mungkin Catat. nanti pohon-pohon ini akan diberikan lampu-lampu hias. Hias, iya, Karena benar-benar lebih cerah. sebetulnya mungkin Pak Dewan juga tahu Cimahi Baranang itu kan sebetulnya kurang berjalan dengan baik ya. Mudah-mudahan di sini nanti sebagai inspirator dari kelurahan-kelurahan yang lain bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terus terangnya tadi edukatif di situ tempatnya, terus rekreatif juga, dan terus terang saja di Cipageran inilah yang baru menggagas seperti ini, Smart Garden ini. Apalagi tadi Bapak Kadis dari Pusibra Jabar sangat support untuk bagaimana bisa mengakses bahasa literasi yang sangat universal tadi, bisa mengeksplor seluruh kegiatan-kegiatan yang nanti dimanfaatkan mungkin di Smart Garden ini. Mudah-mudahan saya sangat mendukung lah. Karena apa? Karena kalau di setiap kelurahan mungkin ada konsep seperti ini, insya Allah ini akan menjadi geliat usaha, terus peningkatan akses literasi. Karena apa? Karena selama ini terus terang saja kalau tidak diberikan sarana atau dimanfaatkan sarana seperti ini, kemungkinan di kelurahan-kelurahan atau di tempat-tempat yang lain juga banyak sarana pasos yang Terbengkalai ya. ya terbengkalai. Kadang-kadang kalau tidak digagas atau tidak diinisiasi oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kemasyarakatan, mungkin percuma saja pasos yang diberikan oleh pemerintahan kota kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Betul. Nah, dengan cara tadi itu kegiatan konsep Smart Garden ini mudah-mudahan saja saya akan
menginformasikan, mensosialisasikan konsep ini ke kelurahan-kelurahan yang lain. Mudah-mudahan saja nanti Pak Eki sebagai narasumber mungkin untuk di kelurahan-kelurahan yang lain supaya bisa mencontoh lah seperti di sini. Karena apa? Karena betul-betul sangat bermanfaat dengan adanya ini oleh masyarakat. Tadi Pak Dewan juga sudah bisa menggerakkan melaksanakan senam, bisa belanja, bisa mengakses perpustakaan. Nah, mudah-mudahan saja ini ke depan tadi digagas untuk buka kafe, terus nanti mungkin ada free wifi ya. Insya Allah kalau wifi kami juga di RRS sudah ada sebetulnya. Cuman di sini mudah-mudahan nanti lebih ini lagi lebih bagus lagi wifi-nya, bukan yang akses 5G yang cepat gitu ya, langsung ya, 5G Pak. mudah-mudahan 5G lah karena ngaksesnya supaya cepat gitu. Mudah-mudahan lah ke depan saya akan mendorong untuk kemajuan Smart Garden ini. Amin. Mudah-mudahan lebih maju lagi. Baik, Demikian terima mungkin kasih Pak dari Camat. saya. Pak Camat, wah tuh pas luar biasa Pak Camat ya. Pak Catat. Camat udah akan mendorong dicatat. Catat, sama saya. Kang. WiFi kencang. CSR. CSR. Mudah-mudahan. Siap. Ya. Siap. Terima Siapin kasih. nomor rekening. Ya. Ini jadinya Pak Lurah nyantai nih. Nah, gitu. Gue pengen tahu nih nanti kerjaan Pak Lurah ngapain udah dibantu semua sama Pak Camat. Ya. Mesti kasih tambahan. Selain ngecek tadi pohon yang Ngecek udah ditanam. pohon, iya. Silakan Mangga Pak Lurah. Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena atas izin jualah hari ini kami dari kelurahan bisa bertatap muka yang pertama kali ini Pak. Kami diundang baru 1 bulan setengah ya kami dengan Pak Camat mengemban amanah khusus kami di Cipageran. Dan tentu yang pertama kami injak sini itu saya cari siapa ya inohong-inohong yang ada di Cipageran tuh gitu. Terutama Pak Dr. Eki yang pertama saya kunjungi itu. Inohongnya itu Pak Dr. Eki. Premannya. Karena preman di sininya tuh itu. Preman inteleknya gitu Pak Dr. Eki. Terus beberapa ketua RW kami datangi. Nah diantaranya waktu kami ke sana tuh ada perbincangan karena mungkin izin Bawan. Satu mantan di BPKAD sebagai BMD ya, itu BNN kami BMD itu, Badan Pengelola Aset Daerah. Antaranya tahun depan tuh akan direvitalisasi untuk alun-alun, karena akan ada dapat bantuan nanti dari provinsi. Nah jangan sampai tumbang tindih, diantaranya aset yang ada di sana harus dihapuskan dulu. Nah daripada dihapuskan, saya punya ide, udah aja Pak Dr. Eki, kami insya Allah. Tapi dasarnya saya bukan Aladin, tidak akan memindahkan lampu ujung-ujung kali ke dia gitu kan, bukan Aladin gitu kan, harus melalui prosedur dulu. Kami akhirnya datang ke BPKAD dan insya Allah BPKAD secara prosedur sudah akan menghibahkan ke kita. Cuman saya lupa lagi nanti berapa titik, yang intinya nanti akan hibahkan ke sini sebelum 2023 karena 2023 mulai akan dikerjakan oleh provinsi dananya. Itu yang ya. Nah. Selanjutnya mungkin kami dari pemerintahan Cipageran, terima kasih sekali tadi sudah disampaikan oleh Pak dari Dewan, dari Pak Eki begitu programnya dari Smart Garden itu, karena tadi seperti Pak Anang sampaikan bahwa APBD kita tuh turun ya dari tahun ke tahun tuh apalagi dengan adanya COVID. Nah kami pun tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya bantuan dari swadaya masyarakat. Ini kalau kami sendiri mungkin dari Kelurahan Cipageran tidak ada dana untuk membangun seperti ini. Tapi dengan adanya inovasi-inovasi, reng-rengan dari Pak Dr. Eki, dari Sekjennya ini semuanya bergerak. Jadi kami pun tidak begitu masuk ke Cipageran teh. Untuk abot teuing gitu Kang, aduh rada ringan alhamdulillah, mau melak tangkal, dia paling abdi salingan sekali nggak bersihan gitu ya, itu aja mungkin. Nah sesaha itu milarian tangkal hiji ge di anggaran gitu aya gitu, kami sareng
Curhat. Maneng tuh dari 400 sekarang kan tinggal 200. Bujeng-bujeng untuk beli tanaman kan untuk kebutuhan masyarakat yang pokoknya aja udah agak sulit. Jadi alhamdulillah dan kami itu bersyukur. Saya mohon nanti tidak hanya di yang di Puri aja ya yang 6 RW, tapi mungkin nanti saya akan edukasi juga nanti ke RW yang ada di kami. Perlu saya sampaikan bahwa Cipageran itu ada paling banyak 29 RW Kang. 29 RW dan wilayahnya pun paling luas nih. Jadi paling luas, mudah-mudahan ini akan jadi percontohan nanti di perumahan-perumahan yang lain. Jadi tidak jadi beban nih bagi kami dalam mengelola lingkungan tuh, karena saya hakul yakin bahwa berhasilnya kami itu kalau masyarakatnya bahagia gitu kan. Kalau masyarakat bahagia berarti kami berhasil. Tapi upaya masyarakat itu bahagia mah lurahna cenah naon wae. Asar ribet wae saya datang lurah kadet gitu. Tapi upaya masyarakatnya bahagia ya diantaranya mungkin ada sedikit keberhasilan. Nah itu mungkin kami berharap dengan adanya Smart Garden itu akan jadi percontohan Kang. Percontohan di RW-RW yang lain dan ini banyak manfaatnya dari segi ekonomi. Tadi ada 120 UKM yang sudah masuk jadi anggota koperasi ya Kang. Dari segi kesehatan juga pandang hampir tiap minggu. Karena betul nanti begitu setelah pensiun seminggu 2 minggu tuh enak. Tapi nanti selalu kalau 2 bulan itu naon sih kegiatan teh ngahuleng. Nah tapi dengan adanya taman ini kan ini bisa ngobrol lagi dengan seangkatan. Jadi nyambung gitu Kang. Daupami Ngahuleng tapi kreatifnya Pak. nah gitu. Daupami di bumi ngobrol jeung incu teh nyambung main kaleci teu bisa kan main kaleci naon gitu. Main gatrik teu hafaleun gitu. Tapi dengan di sini mungkin dengan seusia alhamdulillah mungkin nanti seperti tadi Pak disampaikan bahwa nanti dengan banyaknya komunikasi, dengan banyaknya ketemu dengan teman-teman gitu ya, curhat gitu. Apalagi nanti Pak Ana akan diadakan di sini taman untuk sampai aspirasi ya. Aspirasi dan alhamdulillah nanti upami aspirasi tengah tingkat kelurahan, ka taman ka ditu aya Pak Nang gitu. Demo-demo di ditu. Bisa diakeun di dia mohon tah gitu. Cerdas bisa. Ya. Jadi saya mendukung sekali ke Pak Nang. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan dan mudah-mudahan ini akan jadi percontohan nanti ditularkan kepada RW yang ada di Kelurahan Cipageran sebanyak 29 RW. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan Cipageran inspirasi banget ya. Inspirasi banget. Coba nanti mau demo, kan dia ke lapangan itu demo mah. Inspirasi di dinya kabeh. Saking cerdasnya Kang, Masya Allah. Jadi aman di kelurahan. Aman lah udah, semua di sini. Semua. Nah sekarang ada yang punya yang ngelola tamannya. Tah eta. Pak Ketut nih. Dan Pak Bambang. Pak Bambang. Iya. Ya, saya nggak ngasih minta harapan. Enggak. Keinginan Bapak terhadap ini yang ada bos-bos yang ada di sini. Dan saya melihat Pak, ini kemarin baru perpustakaan yang saya lihat. Sekarang udah ada ini nih. Sebelumnya nggak ada nih, waktu bulan lalu ya Pak ya? Calon kafe literasi Agustus, ini Kang. Agustus ini nggak ada nih. Nah ini dari mana? Nah, terus sebutkan nomor rekening. Nah, kali aja ini. Kali aja gitu ya. Silakan Mangga Pak Pak Ketut. Tujuannya mau apa ini sebenarnya? Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sehat semua, Bapak-bapak, para pejabat berkenan mengunjungi Smart Garden di sini. Tapi satu hal sebenarnya ini kalau pertanyaan Pak Wawan itu dari mana dananya? Bagi saya uang bukan segala-galanya. Ya, luar biasa. tapi segalanya membutuhkan uang. Tapi bagaimana kita membuat kolaborasi? Karena apa? Kalau kita bisa berkolaborasi, kemudian ada sinergi satu dengan yang lainnya kan, ada sesuatu hal yang tidak kita duga akan terbangun dengan sendirinya. Yang jelas kita punya nawa itu ya Pak. Kita punya niat baik bersama untuk kemaslahatan orang banyak. Dan jujur inisiator Pak Eki, Pak Haji Enang, Pak Bambang ini semua luar biasa. Jadi adanya di sini itu memang betul-betul justru kami terdekan Pak. Karena semuanya mendukung. Apa yang kami lakukan itu semuanya mendukung. Kalau ada yang nolak kan, ada penolakan ya, ada alasan kita gitu. Ini semuanya mendukung alhamdulillah. Jadi harus bekerja. Jadi harus bekerja. Jadi masalah pendanaan itu ya sekali lagi bukan segala-galanya, tapi yang betul karena didukung oleh semuanya dan kami bukan Superman, kami mewujudkan super tim.
kita nggak ada apa-apanya tanpa dukung semua pihak, terutama ya Pak Eki, Pak Jitnang, Pak Bambang, semua para pedagang Satgas semua itu, warga semua itu mendukung. Ya alhamdulillah apa niatan kami di sini itu semata-mata untuk kemaslahatan orang banyak. Untuk membangun perekonomian warga, membangun kependidikannya. Cuman memang saya satu pesan saya mau bertanya sama Pak Dr. Widi, ini kan perpustakaan ini tantangan tersendiri ya Pak. Kenapa? Oh, sekarang kan ada zaman teknologi nih Pak. Ada namanya DBS, Direct Broadcasting System, tidak bisa dibendung itu. Kan banyak orang lihat HP aja udah lihat, dari manapun lihat, koran aja udah nggak laku sekarang kan. Apalagi sekarang diminta datang begini itu kan tantangan tersendiri Pak. Jadi kita mau mencoba bagaimana caranya untuk menarik minat kita, semacam interesting power lah. Kita niatkan punya daya tarik tersendiri gitu kira-kira. Nah, masalah lain mungkin Pak Bambang bisa menambahkan lagi. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam terima kasih Pak. Bapak hadir di sini luar biasa supportnya, dan kami didoakan semua, dan kami juga mendoakan Bapak sehat. Amin. Tetap sehat, semakin sukses semuanya. Amin. Saya pikir demikian Pak Bambang mungkin bisa menambahkan. Tambahan Pak Bambang. Mangga. Pak F3. F3. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini memang Saya kira mau kampanye kami. Terus kaget saya, kami. kami di sini yang disebut tadi Pak. Oh iya. Super tim, jadi Super kami. tim tadi Pak. Memang kami dari keterbatasan sumber daya yang kita punya, yang ada, kita manfaatkan, kita maksimalkan, kita optimalkan, kita bangun lingkungan ini sulap sedemikian rupa, tapi tetap menjaga tentang kelestarian alam kita ini, tetap hijau. Dan kemarin juga kita sudah mencoba menata kembali penataan tanaman-tanaman agar tidak terganggu. Bahkan kita yang sudah tua kita diganti dengan yang baru, yang mengganggu kita singkirkan, kita ganti dengan yang baru. Alhamdulillah banyak sekali yang memberikan sumbangan-sumbangan tanaman ke kita, kita kelola, kita ini kan, bahkan sudah beberapa kali ada penanaman bersama dari para para pejabat-pejabat kita, ada yang kemarin waktu dari universitas, sekarang dari yang sudah dilakukan dari Bapak yang hadir di sini. Alhamdulillah terima kasih, dan kami juga harapan kami itu menunggu adanya tadi yang dijanjikan, adanya taman aspirasi. Mudah-mudahan saya sudah mencoba membuat side plan-nya seperti apa dan bagaimana agar seserasi dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh semua pihak. Satu hal mungkin ya Pak, kami di sini salah satu mungkin saya minta bantuan atau minta ini ke Pak Ipan, mungkin barangkali kami memang suka Pak ini mengenai tanaman, tapi satu hal yang kami tidak ini ada, mungkin kami ini ya istilahnya awam mengenai tanaman yang dilarang mungkin ya, salah satunya itu. Contoh seperti itu ya. Jangan sampai kami menerima sumbangan pohon, ternyata itu pohon terlarang gitu Pak. Contohnya itu ada seperti, itu seperti pohon Cubung. narkoba gitu, pohon seperti itu ya, jari itu ya. Saya khawatir, asalnya saya juga itu pohon ini bukan ya Pak, yang dilarang atau tidak. Itu mungkin kami perlu edukasi Pak, jangan sampai kita menerima bantuannya. Saya kira saya tidak ada, mungkin mereka bapak-bapak yang membantu kami sumbangan pohon ini tidak ada niatan untuk itu. Tapi tentunya ini yang menjadi satu pengalaman atau satu informasi bagi kami bahwa ada beberapa tanaman yang memang harus kita hindari, apalagi tempat-tempat seperti ini Pak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain Pak Ipan disuruh nyumbang taman gajah. Luar biasa. Bukan Kang, edukasi, butuh edukasi. Enggak ada katanya ada. Oh ada. Udah tahu saya ada itu. Tenang aja. Siap. Ya, rekan-rekan sekalian, jangan lupa para pemirsa, ini nomor rekening di bawah ini ya. Rekening di bawah ini jika Anda ingin berkolaborasi memberikan suatu manfaat kepada taman yang ada di sini, silakan nomor rekeningnya ya atas saya. Baik, yang terakhir
Ya, yang terakhir rekan-rekan semua di sini, saya minta 2 kata. Ya, Oh, 2 kata dari tiap orang. Dari setiap orang Uh-huh. supaya Smart Garden ini berkembang dan lebih baik lagi untuk generasi kita. 2 2 kata. kata aja ya, Kang. Ya. Oh boleh, silakan respon. Sekalian langsung 2 katanya Pak. Langsung 2 katanya Pak. Iya, jadi terima kasih Pak Ketut. Saya justru menawarkan barangkali kalau Pak Eki, Pak Trio ini bisa kafe ini terwujud dan ada komunitas yang secara rutin datang, kita bisa Zoom dari sini, dari kantor kami untuk mengedukasi. Apa saja yang diinginkan, mungkin berkaitan dengan Betul. literasi digitalnya, literasi keuangan, finansial. Di sini tempat belajar Bapak bilang kan sampai 15 orang Pak. Tapi menggunakan jarak jauh, distance learning ya. Dan di sini asal ada TV, ada akses internetnya, kita bisa saling menggunakan akses untuk belajar Pak ya. Jadi kalau Bapak bilang manfaatnya Pak teknologi informasi, saya kira nggak terlalu sulit, masalah kontennya saja nanti. Kontennya tentu bagaimana mengedukasi, termasuk beliau bisa mengedukasi masyarakat secara langsung tanpa harus mengumpulkan ya. Betul, betul. Dan itu kan hemat biaya untuk konsumsi. Demikian, terima kasih. 2 kata. Oh, 2 kata, Oke oke. Pak, untuk literasi. Silakan. Tetap semangat. Tetap semangat luar Semangat, biasa. Masya Allah. Dari Ya, Pak Pak Ivan. Ivan. Ini lebih daripada 2 kata ini. Oh, Gua nggak bisa nolak. Nolak gua. Saya hanya menyampaikan salam sehat tanpa narkoba. Siap, salam sehat cakep. tanpa narkoba. Silakan sana dulu, ini yang terakhir sebelah sini. Nanti sebelah sana dulu. Pak Siap. Camat. 2 kata Pak. Ya. Semoga menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Pak Lurah. Siap, kalau keberhasilan lurah kan tadi saya sampaikan, jadi 2 katanya Cipageran bahagia. Cipageran bahagia. Dari Pak Haji Enang apa langsung ke Pak Ketut? Oh, terakhir. Saya bersama kita bisa. Bersama bisa. Smart Garden sukses ya. Mantap. Sebelum kedua, saya ingin sampaikan dulu nih. Oke, saya ke Pak Dr. Widi. Kita ini kan, saya sempat juga rada sedikit ini Pak Eki ya. Sayang waktu itu tidak hadir. Perusahaan kita kan pengkolan. Lalu truk bekas yang truk itu, saya bilang kontainer, buka, pindahkan lokasinya. Insya Allah sekarang berpindah lokasinya dibuatkan. Ya, soalnya nggak enak, masa mencerdaskan bangsa dengan lokasi yang sangat tidak baik. Nah, itu saya support dengan itu yang tentang literasi ya membaca. Membaca. Siap. Kalimat saya, Kalimat Bapak. perubahan jauh lebih baik. Joyce. Perubahan jauh lebih baik. Karena restorasi. Siap. Peggy. Silakan Peggy. Yang terakhir dari Peggy, punggawa yang punya ini Ya. sebagai preman intelek. Ya, Preman silakan. intelek. Ya, sebelum 2 kata ya, saya terima kasih dan pertama saya merespon Pak Ning, insya Allah ini jadi tempat Pak Widi, Pak belajar. Widi bisa Pak salah. Widi. Pak Widi. Kita memang rencana sudah infokus, nanti ada ini, jadi insya Allah ini arsiteknya Pak Bambang, kita akan nyaman untuk 20 orang bisa belajar Ya, Amin. dari jarak jauh dan ya. jarak jauh, termasuk kafe yang Oke, ya. diharapkan orang datang tidak hanya rekreatif tapi banyak inspirasi. Ya seperti tadi di pohon aja ada tanaman-tanaman yang tulisan inspiratif gitu ya. Nanti ke depan selain yang ditulis tadi kita beri ruang, setiap yang punya ide untuk ditularkan kita silahkan tulis gitu. Sehingga ketika datang bukan hanya bahagia Iya. tapi pinter. Pintar, gitu. ya. Smart. Itu ya. ya. Smart. Kemudian yang kedua, terima kasih Pak, nanti segera ya, kita mudah-mudahan di awal November ya,
bisa Studio ini launching. launching bentuk studio ya. Studio Harmoni ini berarti nih. Bisa Ya, jadi ini Harmoni ini. dan syukur-syukur kalau ada sponsor kita bisa rutin tiap minggu gitu Tiap ya. minggu ya. Jadi tematik tertentu sekarang Smart Garden menghasilkan konten-konten Kreator. inspiratif Iya. yang bisa disebar kepada semua. Dan saya juga menghargai pada Agustus kemarin ya, Pak Hening dalam sambutan melalui fit call-nya Pak Widi. Pak Widi. Pak Widi. Pak Widi. Kemudian beliau katakan Smart Garden menjadi contoh bukan hanya Jawa Barat, Indonesia ya Pak ya. Ini Jawa Barat dan Indonesia. Dan Indonesia mudah-mudahan dong. ini menjadi dengan kolaborasi Iya. dukungan kita semua bukan hal yang tidak mungkin, ya. Mungkin. Termasuk tadi yang sangat strategis, low budget, kita buat konten-konten yang bisa disebar dan menginspirasi Indonesia ya. Ini ya yang ini. Kemudian saya juga terima kasih Pak Lurah, Pak Camat ya, dengan dua hal Pak Camat siap nanti proposal CSR-nya as soon as possible. Asap. Asap. Kemudian lampu. Insyaallah mudah-mudahan datang, saya undang malam hari ya, sehingga apalagi ada ini wah akan serasa betul. serasa Cereng gitu ya. Serasa di Serasa di Cipagelang. surga. Ada pencahayaan. ada pencahayaan dan dan tantangannya makanannya mudah-mudahan ini enak ya. Kita akan kolaborasi dengan NHI ini, mudah bisa dibantu untuk kaitan dengan apa nih, kafe selain memberi makna juga nyaman. Amin. Kemudian ya Pak Haji, Pak Ivan ya, Pak Ivan terima kasih. Mudah-mudahan lanjutan program-program kolaborasi saya siap ya dengan senang hati untuk ditindaklanjuti. Kemudian ya Pak Haji tadi Taman Literasi ya. Aspirasi. Aspirasi. Taman Aspirasi. aspirasi. Dan penggalangan mama. Kalau nggak salah nilainya 500-an ya? Ya, maksimal 500. Wah, 500 Pak Bambang sudah mendesain bawah itu balkon, jadi supaya nanti ketika ke depan perlu pertemuan 200 orang, tinggal pasang tenda gitu. Cakep. Bawah Masya Allah. balkon, tapi atas perpustakaan. Wah, dah. Perpustakaan, dan Luar biasa. artinya Luar biasa. kita gunakan betul-betul menjadi contoh, tidak hanya perpustakaan tapi perpustakaan yang sesungguhnya orang nyaman. Kemudian tadi ada konten-konten, dan saya berharap ini literasi itu harus dijabarkan ya Pak Ning ya. Betul. Jadi Pak Widi. sesuai dengan Pak Widi. Pak Widi. Nggak apa-apa. Pak Widi. Belum ini ya. Jadi Pak Widi dengan juga discussing dengan Bu Ika, saya ingin menjabarkan literasi itu dalam makna yang real gitu ya, yang nyata. Sekarang literasi ekonomi, literasi anti narkotika, dan salam katanya dari Pak Brigjen Yudi Dirdik Kodiklat sedianya akan hadir, tapi ada tugas yang tidak bisa ditolak katanya. Sampaikan salam ke teman-teman semua, beliau hadir dan beliau dukung taman ini harus jadi taman literasi kebangsaan bela negara. Nah, dan beliau nanti suatu saat akan datang lagi untuk memberikan narasi-narasi, dan dari Smart Garden ini narasi-narasi yang mudah-mudahan TV Harmoni support ya, siap support. Ada konten-konten yang bisa disebar dan itu menginspirasi bukan hanya Cipageran tapi Indonesia. Amin. Bang Wawan mah nasional nih. Kok udah kayak gini. Dan itu saja, terima kasih. Dua kata juga. dulu Pak. Oh ya, Dua nanti kata. saya Dua terima kata. kasih kepada terima kasih. ibu-ibu yang hadir, Pak Surya juga Pak Surya sampai dari Bakmi Parahyangan. luar biasa, Satgas ini, kemudian pengurus ini, pengurus forum juga yang hadir, Pak Hatta, kemudian kru TV Harmoni, pedagang, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan niat baik kita semua diberikan kelancaran dan Amin. taman ini menjadi taman yang berkah. Dua katanya, Smart Garden
membahagiakan. Wih, Smart Garden. Membahagiakan. Baik, demikian Sobat TV Harmoni sekalian, saya serahkan untuk penutupan kepada Ibu. Baik, demikian. Kenapa Pak Pak? Camat, ada, silakan Pak Camat. Mohon Masih maaf boleh? tadi ada yang lupa tersampaikan. Silahkan. Barusan Pak dari ajudan, mohon maaf Bapak Wali Kota tidak bisa menghadiri Oh, acara iya. ini dikarenakan padatnya acara. Siap, Mohon maaf, siap. Siap. mohon maaf, mohon maaf. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa Pak. Karena warga tetap Cipageran pasti diontrok langsung sama preman. Tenang, datangin langsung. Tenang. Ya. Baik Sobat Harmoni, demikian talk show siang hari ini. Terima kasih sudah membersamai, saya Ersa Harmoni pamit dan Bang Wawan pamit. Kita bertemu di bincang-bincang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.